Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Keluaran pasal yang ke-19 ayat ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang ke-19 di sini mencatat Musa kembali ke Gunung Sinai sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga, bahwa Musa dan orang Israel yang dipimpin Tuhan keluar dari Mesir, mereka akan kembali ke Gunung Sinai untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dari firman Tuhan, di dalam Keluaran ini kita tahu bahwa Allah tidak mungkin menuntut segala sesuatu sebelum Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia. Saya mengulangi sekali lagi, Allah tidak mungkin menuntut segala sesuatu sebelum Allah memberikan segala sesuatu kepada manusia. Oleh sebab itu di dalam kitab Keluaran kita dapat melihat atau kitab Keluaran ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama tentang karya penyelamatan Tuhan yang tercatat di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-18. Kemudian mulai pasal yang ke-19 sampai ke-24 berbicara tentang perjanjian Allah dengan orang Israel atau umat pilihan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya nanti di pasal yang ke-25 sampai seterusnya berbicara tentang Tuhan memerintahkan orang Israel membangun kemah suci dan juga peralatan ibadah supaya orang Israel yang sudah diselamatkan Tuhan, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, apabila kita menghubungkan antara hukum dan perjanjian Allah dengan ibadah, maka seluruh aspek kehidupan kita sebenarnya merupakan ibadah kita kepada Allah. Dan juga ketika kita sebagai umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang meresponi apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Seperti juga di dalam kehidupan umat Israel. Setelah mereka diselamatkan dan Tuhan juga menuntut mereka untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi selain itu Tuhan juga mau supaya umat pilihannya, umat yang diselamatkannya bisa beribadah kepada Tuhan. Maka di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ini kita melihat bahwa berkali-kali Musa naik turun ke Gunung Sinai, kemudian turun dari Gunung Sinai, di mana dia bertemu dengan Allah, kemudian menyampaikan firman Tuhan kepada orang Israel. Pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, Allah berbicara kepada Musa dan Musa mendengarkan. Itu ayat yang ketiga dan 6. Maka di sini kita melihat bangsa Israel diingatkan akan kesetiaan Allah dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa keluar dari Mesir dan sampai ke Gunung Sinai. Mereka telah sampai sejauh ini semuanya bukan karena kebetulan, tetapi karena karya Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara, dari kalimat ayat 4 dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Ini perkataan Tuhan kepada orang Israel. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu. Kemudian di ayat kelima disambung dengan ayat 5 bagian B. Ya, jadi kita telah melihat orang Israel
telah bergerak dari sebab ke akibat, kemudian dari kasih ilahi kepada tanggung jawab manusia, kemudian dari akibat kepada hasil di ayat 5b. Kita akan melihat satu persatu sebab terlebih dahulu di ayat keempat. Apa yang dikatakan ayat keempat? Dikatakan di sini oleh firman Tuhan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan sebagai penyebabnya di mana Tuhan menyelamatkan orang Israel. Oleh sebab itu, akibatnya dikatakan di ayat kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi di sini Tuhan menuntut orang Israel yang sudah diselamatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan berpegang pada perintah Tuhan. Lalu akibatnya, hasilnya apa sesudah akibat ini? Hasilnya dikatakan oleh firman Tuhan ayat 5b, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kemudian ayat 5 bagian A dikatakan Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan seperti Tuhan menyelamatkan orang Israel. Tuhan juga menuntut kita untuk melakukan firman dan hidup kita pakai untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita sadar umat Allah adalah umat yang unik. Umat Allah adalah umat yang dipilih oleh Allah dan dipisahkan dari dunia. Untuk apa? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 firman Tuhan memberitahu kepada kita, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang terkasih, kita seperti orang Israel adalah umat pilihan Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat yang rajani, yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan seperti imam melayani Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya dengan hidup kita memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan, lalu kepada terangnya yang ajaib. Semua Tuhan menolong setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.